Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya menambahkan feedback melalui video ini ya, berkaitan dengan himpunan. Ya, kita diminta untuk menjawab pertanyaan ABCD, benar atau salah. Kalau benar, buktikan. Kalau salah, berikan contoh kontranya. Ya, oke, dimulai nomor bagian yang A. Apakah Z itu subset dari akar 2Z ya, dengan akar 2Z didefinisikan sebagai himpunan yang elemennya berbentuk X akar 2, di mana X-nya anggota di Z. Nah, kita melihat di sini apakah Z itu subset dari akar 2Z. Ya, saudara sudah menjawab bahwa pernyataan ini adalah salah. Ya, saudara sudah menjawab pernyataan ini salah. Nah, jawaban ini benar. Ya, jawabannya yang sudah benar. Nah, tetapi alasannya saudara sudah melihat di sini. Jika benar buktikan, jika salah berikan contoh kontra. Nah, akan tetapi kenapa saudara memulainya dari mengambil sembarang? Contoh itu kan bukan sembarang ya. Ini permulaan yang tidak logis gitu. Nah, sekarang kita lihat saudara sudah memberikan contoh kontra sebenarnya, bahwa min 2 itu anggota di Z. Ini benar ya, min 2 itu anggota di Z. Tetapi, nah di sini ada simbol jika dan hanya jika. Ya, kalau min 2 anggota di Z, ya, kalau min 2 itu anggota di Z, kenapa menggunakan jika dan hanya jika? eh, min 2 anggota apa namanya akar 2Z. Nah, ini seolah-olah gitu ya. Kalau saudara menggunakan jika dan hanya jika, itu berarti ke kiri dan ke kanan, itu artinya Z dengan akar 2Z itu adalah dua himpunan yang sama gitu. Saudara soalnya menggunakan simbol ini loh gitu. Nah, padahal sebenarnya cukup saudara mengatakan contoh kontranya itu adalah min 2 anggota di Z dan min 2 bukan anggota akar 2Z. Gitu. Ya. Jadi kalau saudara di sini malah min 2 anggota Z jika dan hanya jika min 2 anggota akar 2Z, itu kan berarti saudara justru ke kiri dan ke kanan gitu ya. Seolah-olah Z dan akar 2Z itu jadinya sama gitu. Padahal saudara sudah mengatakan bahwa pernyataan ini salah gitu. Nah, untuk mengatakan salah, kita ingatkan kembali apa sih definisinya A subset B gitu kan. Apa sih A subset B? A subset B itu kan jika dan hanya jika setiap X anggota di A, maka X anggota di B. Nah, padahal saudara mengatakan bahwa ini itu tadi tidak, A bukan. Himpunan bagian B ya negasi dari ini gitu. Negasi dari ini akan ekivalen dengan apa? Akan ekivalen dengan ada X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, X ini yang mana ini nanti sebagai contoh kontra ini tadi. Dalam case ini A-nya adalah Z, B-nya adalah akar 2Z. Saudara sudah menunjuk bahwa min 2 itu anggota Z. Ini bukan sembarang ya. Contoh kontra nanti kan bukan sembarang. Tapi saudara tunjuk. Dan
Ya, dan min 2 bukan anggota akar 2Z. Nah, ini diberi alasan kenapa sih kok bukan eh, anggota di akar 2Z. Nah, kalau saudara tadi menyebut min 2 anggota akar 2Z, maka ada X anggota Z sehingga min 2 sama dengan akar 2X. Berarti X-nya adalah 1/akar 2, apa namanya, ini anggota Z. Benar po, 1/akar 2 itu anggota Z. Ini kan tidak logis ini. Sehingga sebenarnya cukup mengatakan ini bahwa min 2 bukan anggota akar 2Z karena apa? Karena min 2 ini tidak bisa dinyatakan dengan akar 2X untuk setiap X anggota di Z. Sudah selesai. Jadi ini sangat tidak logis. Sudah mengatakan pernyataan ini salah, artinya berarti Z bukan himpunan bagian dari akar 2Z, di sini mengambil sembarang gitu. Nah, ini contoh kontranya, yang benar ini ya, yang ini sudah benar ini, yang ini adalah sudah benar, tetapi yang di sini ini tidak logis ini, gitu. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Z itu bukan himpunan bagian dari akar 2Z, itu berarti ada suatu elemen di Z yang bukan di akar 2Z. Itu sudah selesai gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang bagian B, sama sebenarnya ya, apakah 2Q itu subset dari akar 2Z itu. Nah, di sini saudara mengambil sembarang ini gitu ya. Kalimat mengambil sembarang ini jadi aneh gitu ya. Ini adalah aneh. Ya, kalau mau saudara tulis lagi ini, monggo saja ya. Ini karena definisi dari soal ya. Ini kan definisi dari soal ini. Ya, contoh kontranya, saudara mengambil N sama dengan setengah. Ya, N sama dengan setengah, ini anggota di mana ini? Ya, ini maksudnya mau mengatakan anggota di 2Q. Ya, boleh saja. Kenapa kok setengah anggota 2Q? Itu karena setengah itu bisa dituliskan dengan 2 kali 1/4. Dan 1/4 itu anggota di dalam Q. Atau 1/4 itu adalah bilangan rasional. Nah, di sini saudara apa namanya, harus bisa membedakan ini. Saudara, ini sesuatu yang impossible. Setengah itu adalah suatu elemen. 2Q itu adalah himpunan. Jadi ini impossible sama. Ini tidak mungkin sama. Ya. Nah, setengah, coba saudara lihat ini. Setengah sama dengan 2Y. Apakah Y-nya juga sama dengan setengah? Ini aneh sekali nih. Setengah sama dengan 2 kali 1/2. Sejak kapan ini setengah sama dengan 2 kali 1/2? 2 kali 1/2 sama dengan 1 ya, tidak sama dengan setengah gitu. Aneh lagi nih. 2 kali 1/2 malah sama dengan 1/4 coba. Ya, ini kacau balau ini. Jadi impossible nih, setengah sama dengan 1/4. Sama dengan 2 kali 1/2. Padahal 2 kali 1/2 itu sama dengan 1. Ya, ini salah berat ini. Jadi setengah itu anggota 2Q
karena setengah itu sama dengan 2 kali 1/4 dan 1/4 itu anggota dikit. Ya, nah dan setengah itu ya, setengah itu tidak pernah sama dengan 2 kali X untuk setiap X-nya bilangan bulat. Sehingga setengah bukan anggota di akar 2Z. Kenapa? Karena setengah ini tidak pernah bisa dinyatakan dengan akar 2, sorry. Akar 2X. Akar 2X untuk setiap bilangan bulat X. Sehingga, ya, sehingga tadi ya, sehingga setengah ini bukan anggota dari akar 2Z. Ya, pernyataan ini tadi adalah salah. Ya, jadi ini alasannya yang sangat tidak logis, tidak hanya tidak logis, tapi sangat tidak logis. Kenapa? Karena saudara tidak membedakan mana yang himpunan dan mana yang elemen. Ini himpunan, ini disamakan dengan elemen. Itu sangat tidak mungkin. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang nomor 3, yang bagian C, sorry. Saudara menyatakan bahwa 2Q sama dengan Q, pernyataan ini benar. Ya, oke, pernyataan itu benar. Jawaban Anda benar ya, jawaban kalian benar. Nah, dan kalau untuk membuktikan bahwa 2Q sama dengan Q itu adalah ini ya, saya kira ini juga sudah benar. Ya, ini juga sudah benar. Ya, nah sekarang untuk menunjukkan bahwa 2Q adalah subset dari Q. Ya, ini kita untuk setiap A anggota di dalam 2Q. Nah, ini sekarang. Ini A anggota 2Y. Ini kan nggak mungkin ini. Ya, ini berupa elemen. Kok ini anggota? Anggota itu adalah dari sebuah himpunan. Jadi ini mohon maaf, ini masih sangat kacau di dalam membedakan mana yang himpunan dan mana yang elemen. Jadi kalau saudara mengambil sembarang A anggota dalam 2Q, maka A sama dengan, bukan anggota ya, A sama dengan 2Y untuk suatu Y anggota di Q. Ya, jadi ini gitu ya. Ini salah berat ini ya. Ini juga salah berat, ini elemen berada di dalam elemen gitu ya. Ya, jadi karena Y-nya itu anggota Q, maka Y-nya berupa M per N. Ya, Y-nya ini sama dengan M per N. Dengan N-nya tak nol dan jangan lupa M dan N-nya bilangan bulat. Ya, sehingga kita tahu kalau begitu eh, A yang sama dengan gitu ya, A yang sama dengan 2Y tadi bisa ditulis sama dengan ya, bukan anggota. Sama dengan 2 kali M per N. Nah, padahal 2M, kalau M-nya bilangan bulat, 2M itu juga bilangan bulat, N-nya tadi juga bilangan bulat. Ya, sehingga ini apa perbandingan dua buah bilangan bulat sehingga A-nya anggota digi atau maka A anggota digi. Dah betul di sini. Nah, ini aneh lagi ini. Ini bukan kalimat. Ki itu bukan kalimat ya. Ki itu adalah himpunan ya. Jadi sekali lagi kalau saudara punya P maka Ki gitu ya.
Q-nya Q kecil, maka ya, sorry, maka Q harus berupa kalimat. P-nya juga harus berupa kalimat. Laki besar ini bukan kalimat ini himpunan. Jadi banyak hal ya, bedakan antara elemen dan himpunan, bedakan antara himpunan dengan pernyataan gitu. Ini banyak hal banget ini. Sama dengan ini. Sekarang kalau kita punya B, ambil sembarang B anggota Q ya. Langkah ini sudah betul. Ya, langkah ini sudah betul. Maka B anggota Q, ya, ya ini nggak salah sih. B anggota Q, maka B anggota Q ini nggak salah. Tetapi justru yang harus dibuktikan itu B anggota 2Q, itu B-nya ini bisa dinyatakan dengan dua kali suatu elemen. Bukan ini. Bukan ini. Ya. Kalau dua dikalikan setengah itu memang satu, itu bukan karena tadi satu Q begitu ya. Tadi Q itu adalah himpunan bilangan rasional. Dua Q itu tadi definisinya sebagaimana yang di atas. Ternyata dua Q juga nanti sama dengan Q. Artinya dua Q sendiri juga himpunan bilangan rasional gitu. Sehingga bukan seperti ini. Tetapi setiap B anggota di dalam Q, ya, B ini dapat ditulis dengan, ya, B ini dapat ditulis dengan apa? Dengan ya em, apa namanya bisa dituliskan dengan dua kali gitu ya B per 2 ya dengan B per 2-nya B per 2 ya itu juga bilangan rasional sehingga B ini bisa dinyatakan dua kali suatu bilangan rasional ya sehingga B anggota dalam 2Q ya. Jadi B anggota dalam 2Q ini karena B dapat dituliskan sebagai perkalian dari dua dengan suatu elemen bilangan rasional. Kembalikan ke definisinya tadi. 2Q tadi kan definisinya adalah gitu ya. Dua apa tadi ya? Ya 2A di mana A anggota di dalam Q. Sudah kembalikan ke sini. Saudara tidak perlu mengatakan bahwa apa namanya Q itu sama dengan dua kalikan setengah Q. Dua kalikan setengah Q. Bukan ini yang dipentingkan. Ini tidak didefinisikan ini. Ini tidak didefinisikan. Di soal itu tidak ada gitu. Tidak didefinisikan di soal. Meskipun ini tidak salah. Tetapi yang diminta adalah apakah B anggota Q tadi, B-nya anggota dalam 2Q, itu ya kembalinya dibawa ke arah ini tadi. 2 kalikan A dengan A-nya adalah B per 2 begitu. Jadi sekali lagi semuanya kembalikan ke definisi, bukan mengarang gitu ya. Yang seperti ini tadi mengarang-mengarang gitu ya. Ya, ini tadi yang mengarang ini tadi. Ya, kalau ini B anggota 2Q, apakah berarti setengah Q nanti sama dengan Q? Ya, memang nanti setengah Q juga sama dengan Q, tapi kan harus ditunjukkan juga gitu. Bukan klaim. Oke, ini adalah kesalahan-kesalahan apa namanya fatal di dalam berlogika. Ya, kemudian yang selanjutnya
Yang selanjutnya untuk yang D. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan salah bahwa 2Q irisan akar 2Z sama dengan Z, ini pernyataan salah. Kenapa? Nah, ini alasannya ini. Pernyataan salah ini sudah betul ini. Jawabannya sudah betul. Ya, jawabannya ini sudah betul. Tapi alasannya yang tidak rasional. Oke, kalau saudara diketahui bahwa 2Q sama dengan Q, oke 2Q saudara ganti dengan Q, ini sama dengan Z. Nah, apakah ini benar gitu? Ini kan dipertanyakan ini. Ya, oke. Nah, saudara ngasih alasan bahwa satu bukan anggota Q irisan akar 2Z, tetapi satu anggota Z. Ini sebenarnya tadi ya, kalau saudara mengetahui bahwa 2Q sama dengan Q, terus ini saudara ganti dengan Q, irisan akar 2Z sama dengan Z, itu masih dipertanyakan harusnya. Apakah iya atau tidak gitu. Ya, saudara mengatakan counter example-nya adalah ada satu yang bukan anggota Q, irisan akar 2Z, tetapi satu anggota Z. Nah, ini sekarang akan ditanyakan lagi, kenapa satu itu bukan anggota Q irisan akar 2Z? Ini belum tuntas ini. Sampai di sini ini berarti pernyataan ini salah atau tidak, ini tidak diklaim ya soalnya ya. Saudara mengatakan bahwa ini salah gitu. Ya, kalau ini salah, ya sebenarnya cukup mengatakan nanti satu bukan anggota 2Q irisan akar 2Z, tetapi satu anggota DZ. Ya, tetapi harus ada alasannya kenapa satu tadi bukan anggota dari Q irisan akar 2Q, atau di sini juga saudara tulis dengan ini juga boleh. Ya, alasannya kenapa? Karena satu bukan anggota akar 2Z. Padahal satu anggota 2Q ya. Satu anggota 2Q jelas sekali karena satu itu bisa ditulis dengan satu itu bisa ditulis dengan 2 kali setengah. Ya kan? 2 kali setengah sama dengan satu kan? Sehingga satu berada di dalam 2Q, tetapi satu tidak berada di dalam akar 2Z. Kenapa? Karena satu tidak bisa ditulis akar 2 kali A untuk setiap A anggota di Z. Ini yang penting. Selain tadi ini, gitu. Ya, jadi ini atau saudara bisa menjawab dengan cara yang lain bahwa 2Q irisan akar 2Z, akar 2Z itu adalah singleton 0. Yang berada di kedua-duanya ini hanyalah 0 ya. 0 anggota di akar 2Z karena 0 ini adalah 0 ini bisa saya tulis dengan akar 2 dikalikan 0. Jadi yang berada di dalam akar 2Z dan berada di dalam 2Q hanyalah 0. Ya, sehingga ini bernilai atau pernyataan ini adalah salah karena saudara bisa mengatakan bahwa satu bukan anggota di sini, tetapi satu berada di Z tadi. Kenapa kok satu bukan anggota di sini ya? Karena irisannya ini tadi hanyalah 0, gitu. Ya, bisa dari berbagai cara. Oke, saya kira itu. Kemudian em, untuk yang
berikutnya yang berkaitan dengan eh, relasi ya. Tadi himpunan, ini relasi. Didefinisikan relasi ini tadi apa R yaitu pasangan berurutan XY, X dan Y-nya bilangan bulat dengan Y-nya sama dengan 3 pangkat X. Ya, tentukan domain, bayangan, dan inverse ya dari relasi tersebut. Ini bukan dari ya, dari ya. Jadi domain, bayangan, dan inverse dari relasi R. Ya, selidiki dengan bukti ya. Apakah relasi R ini merupakan fungsi ataukah bukan? Oke, nah ini pertama menentukan domainnya. Ambil sembarang X anggota di Z, apakah ada Y anggota Z sehingga pasangan X dan Y, ya pasangan XY itu berada di R. Nah, jika X lebih besar sama dengan 0, maka 3 pangkat X merupakan bilangan bulat. Oke, pernyataan ini sudah benar. Pernyataan sampai di sini ini benar. Iya, ini jika X-nya lebih besar 0. Nah, apakah ini butuh counter example? Ini tidak perlu. Tidak perlu ini counter example-nya tidak perlu. Nah, jika X kurang dari 0, maka 3 pangkat X-nya bukan bilangan bulat. Ya, artinya, nah ini tidak memenuhi syarat Y anggota Z. Ya, Y-nya ini, oh maksudnya ini bukan anggota Z. Oke. Ya, sehingga domain R adalah X anggota Z di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, oke. Ini benar. Tetapi sekali lagi ini yang tidak perlu ya. Kemudian menentukan bayangannya. Ini oke, saya kira yang ini sudah oke. Akan ditunjukkan apa itu? Akan ditunjukkan 3 anggota ring. Untuk apa ini ya? Menunjukkan 3 anggota ring. Apakah anggota ringnya hanya 3? Ya, jadi kok akan ditunjukkan 3 anggota ring ini loh. Ini aneh banget ini. Ya, untuk X lebih kecil 0 dan X anggota Z, maka pasangan X 3X-nya tidak berada di R ya. Ini memenuhi atau tidak memenuhi ini apa terpotong ya. Jadi nilai pasangan X 3 pangkat X termasuk bayangan. Waduh, bayangan itu bukan berupa pasangan berurutan ya. Yang menjadi elemen dalam bayangan itu bukan pasangan berurutan. Bukan pasangan berurutan. Ya. Jadi em, yang apa namanya bayangan dari relasi R tadi itu adalah apa? Tadi kalau tadi X-nya kan harus lebih besar sama dengan 0 kan? 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu ya.
Nah, kemudian nanti 3 pangkat N dan seterusnya, 3 pangkat N plus 1, 3 pangkat dan seterusnya. Dengan N-nya adalah lebih besar sama dengan 6. Ya, jadi bayangannya itu adalah ini. Ya, kemudian untuk menentukan inverse-nya, iya, saya kira R inverse-nya ini sudah betul ya. R inverse-nya itu R bukan merupakan fungsi dari Z ke Z. Ini kok dari apa ya? Kok kayak angka 2 ya? Dari Z ke Z. Tetapi efek adalah fungsi injektif. Aneh nih, mengatakan bukan fungsi kok jadi fungsi injektif. Ya, bukan fungsi alasannya apa? Ya tadi ada elemen di dalam Z yang negatif tadi, dia tidak punya pasangan. Titik, bukan fungsi gitu saja, berikan alasannya. Wong sudah bukan fungsi kok malah disebut fungsi injektif. Ini jadi aneh gitu. Ya, oke, itu beberapa hal. Ya, ya mungkin besok pagi saya berikan tambahannya. Saya kira eh, sementara itu ya tambahan yang sangat prinsip. Nanti yang berkaitan dengan fungsi masih kita bahas besok pagi.